Nanti pada saat pertengahan lagu, dengarkan tadi. Pada saat pertengahan lagu harus cepat-cepat buat kelompok 3 orang satu kelompok. Cepat-cepat sebentar. Yang tidak dapat kelompok itu dapat hukuman. Bukan. Kembali ke barisannya, ayo. Kembali ke barisan langsung yang sudah balik. Tadi sudah sama aku. Ayo. Sadari secara terus-menerus kita itu datang ke sini fokus utamanya untuk merenung, bukan untuk bermain-main. Animasi itu hanyalah hal-hal kecil dalam kegiatan utama kita. Ya adik-adik. Untuk itu ada saatnya kita bermain-main, ada saatnya kita berolahraga, ada saatnya kita kambing. Sip. Lalu yang berikutnya.
berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Yang berikutnya, kalau adik-adik melangkah masuk di gerbang Yesus, hal itu berarti kalian itu sudah berada di tangan panitia retret, ya, sehingga wajib menaati aturan-aturan berikut. Aturan pertama, kita diperbolehkan berbicara itu sesuai perintah dari pembina atau pastor atau bruder atau frater. Lihat baik, kita berbicara itu tunggu perintah dari frater, bruder, pastor. Nanti dalam pertemuan-pertemuan ini 80% waktu kita gunakan untuk hening, bukan untuk. Bagaimana? Setuju? Siap? Lalu yang ketiga, aturan berikut. Nanti kita boleh berlari-larian hanya di tempat ini pada saat animasi. Di lorong-lorong ini, frater, bude, pastor tidak boleh lihat adik-adik itu berlari-lari. Selain lari-lari itu ribut-ribut. Setelah ribut-ribut, teriak-teriak. Nah, bersama dengan Romo pada sore hari ini, Romo akan men-sharingkan beberapa poin penting yang berhubungan dengan belajar dengan tekun dan diiringi dengan doa. Itu adalah kunci kesuksesan. Tadi Romo sudah berbicara bahwa selama retret berlangsung, kalian diharapkan supaya kehidupan rohani dibenahi. Sementara di sekolah, kalian sudah dipersiapkan untuk hal yang berhubungan dengan intelektual, kecerdasan, kepintaran kalian. Nah, gabungan dari dua hal ini seperti Romo bilang tadi. Kalau kalian menggabungkan dua hal ini akan menjadi kunci bagi kesuksesan. Nah, baik-baik kalian punya perjalanan studi ini, perjalanan sekolah ini masih sangat-sangat panjang. Baru menyelesaikan tahap sekolah dasar. Nanti menengah pertama, kemudian menengah atas, kemudian masih harus kuliah. Bisa jadi ada jenjang S1, mungkin ada yang sampai ke S2, mungkin ada yang sampai di S3. Masih sangat panjang waktu untuk belajar. Tetapi kalau kalian dari sejak awal ini, di dasar ini, di tahap yang dasar ini, kalian sudah bagus, maka ke atasnya itu dengan sendirinya akan juga menjadi bagus. Sama seperti kalau kita buat rumah. Rumah kalau kita di dasarnya tidak kuat, maka biarpun rumah itu bagus seperti apa di atas, dia akan tetap roboh. Karena dasarnya tidak kuat. Nah, itu juga untuk kalian. Yang perlu kalian ingat dengan baik adalah bahwa untuk bisa sampai meraih pada kesuksesan nanti itu sangat bergantung dari bagaimana kalian saat ini di usia kalian yang saat ini yang sebentar lagi akan menginjak ke dunia menengah pertama sekolah SMP. Kalau kalian dari sekarang ini sudah mempersiapkan diri dengan baik, nanti itu pasti akan mudah bisa meraih kesuksesan. Tapi kalau dari sekarang kalian sudah bengal, jangan kalian kemudian bermimpi, ini siapa pastor? Bapak saya itu orang kaya. Itu kekayaan Bapak Tuhan.
Nanti kan saya dapat warisan. Iya kalau diberi uang, kalau diberi orang lain dapat ampas. Jangan berpikir, oh bapak saya kepala bagian, oh bapak saya ini, oh bapak saya, kami punya mobil, kami punya tanah besar, kami punya ini. Itu tidak semua, tidak dapat menjamin apapun untuk kalian. Ya. Segala kesuksesan yang akan kalian raih nanti itu sangat bergantung dari kehidupan persiapan kalian sekarang saat ini. Makanya kalian dikatakan sekolah dasar. Maksudnya apa? Fondasi dasarnya itu kuat dan baik sehingga ke depannya ke atasnya itu di jenjang-jenjang berikut itu menjadi lebih mudah. Jadi hal ini perlu diperhatikan dengan baik oleh adik-adik semuanya. Nah kita pada sore hari ini Romo ingin sharing beberapa hal yang berhubungan dengan perpaduan dari ketekunan untuk belajar dan hidup doa yang baik. Itu akan sungguh-sungguh membantu untuk meraih kesuksesan. Dan ini sangat, dan ini kalian adik-adik terkasih, kalian bisa temukan di dalam kitab suci. Sama seperti kalian kalau belajar IPS, IPA, matematika, apalagi yang lain ke sekolah dalam SD, bahasa Indonesia, kalian kan harus buka buku kan. Di dalam buku itu ada pengetahuan, ada teori-teori yang kalian pelajari. Nah ini juga soal ketekunan belajar, orang yang tekun belajar dan orang yang tekun berdoa itu ditemukan di dalam kitab suci. Nah ini akan kita lihat supaya kalian jangan berpikir, tekun belajar itu kan hanya ada di sekolah. Enggak. Kitab suci juga itu berbicara tentang ketekunan dan bagaimana ketekunan itu berhubungan erat dengan kesuksesan dan keberhasilan. Nah, bagaimana persisnya seperti itu? Mari kita lihat bersama. Nah, adik-adik yang terkasih, barangkali para guru barangkali juga bruder pernah memberitahu kepada kalian sebuah kata mutiara yang berbunyi ora et labora. Itu dalam bahasa Latin. Ini kata mutiara ora et labora. Itu artinya berdoa dan bekerja. Tetapi dalam arti tertentu juga bekerjanya itu sama dengan artinya itu belajar. Jadi orang et labora. Saya tidak tahu, barangkali di baju SMP kalian itu bisa kira ini orang et labora yang mana. Nah ini sebuah kata mutiara. Nah kalau kalian sekarang kan suka dengan kata-kata quote-quote biasanya kan, quote-quote, apa istilahnya quote-quote itu ya? Semacam ungkapan-ungkapan tertentu yang bagus dari orang-orang tertentu, biasanya dipasang di status WA kayak gitu. Seperti beberapa guru-guru kalian itu kan biasa begitu, membuat pasang status-status tertentu, ungkapan-ungkapan tertentu untuk memotivasi, memberi semangat. Nah ini juga, ini merupakan sebuah quote, sebuah ungkapan, sebuah kata mutiara, kata bijak yang ada di dalam tradisi Kristiani. Ora et labora. Romo pernah pergi ke tempat sumber lahirnya kata-kata ini di Biara Benedictus di Italia. Ya kalau kalian nanti pintar, ada yang juga menjadi Romo kan bukan tidak mungkin kan. Itu juga seperti Romo bisa sampai ke sana dan bisa lihat tempat di mana lahirnya kata ora et labora. Nah artinya itu adalah berdoa dan bekerja. Nah kita bisa ganti juga dengan berdoa dan belajar.
Dan baik kata berdoa maupun kata belajar itu sangat penting untuk kita sekalian sebagai pelajar. Banyak sekali anak-anak sekarang yang lupa untuk belajar, lupa juga untuk berdoa. Banyak juga yang hanya ingat belajar, lupa berdoa. Banyak juga, atau ada juga yang sibuk berdoa, dia pikir nanti Tuhan Yesus akan dari surga bisik ke dia, berdoa terus, lupa untuk belajar. Yang tepat adalah bahwa baik berdoa, baik belajar, kedua hal itu harus ada dan harus tertanam di dalam diri kalian mulai saat ini. Jadi sampai kapanpun harus tertanam dalam diri kalian semangat untuk berdoa, semangat juga untuk belajar, atau nanti saatnya kalian untuk bekerja. Adik-adik yang terkasih, perlu kalian ingat beberapa fenomena bunuh diri dan peristiwa-peristiwa bully yang terjadi di sekolah saat ini itu menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Itu terjadi kenapa? Karena mereka boleh jadi pintar secara intelektual tetapi kosong secara rohani. Sehingga sedikit saja tantangan terjadi, mereka sudah stres, sudah depresi, lalu akhirnya bunuh diri. Usia-usia pelajar seperti kalian SD ataupun SMP di wilayah Korea Selatan khususnya, tapi negara yang maju, juga di Jepang, juga di Singapura, di beberapa negara-negara besar di Asia, itu tinggi sekali fenomena bunuh diri. Kenapa? Karena tidak seimbang antara otak dan rohaninya. Nah, hal pertama yang perlu dicatat dalam diri kalian, tidak hanya catat di buku, tapi terutama catat di dalam hati kalian, bahwa berdoa dan belajar harus menjadi dua hal yang berjalan bersama dalam seluruh perjalanan hidup kalian ke depan. Jadi jangan sampai lagi disuruh oleh romo, disuruh oleh para guru, disuruh oleh orang tua untuk berdoa. Sekarang bagian berikutnya kalian perlu mempersiapkan diri untuk berdoa rosario bersama-sama. Nanti saya minta ke frater untuk mempersiapkan mereka masuk ke rosario. Romo pamit dulu karena Romo harus pergi bisa di Putusima. Saya kembalikan ke Romo, terima kasih banyak. Oke, adik-adik tetap menjaga ini. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan
Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk teman-teman sekalian. Oke, baik. Tema yang kedua ini, cinta orang tua dan guru bagi masa depanku. Itu tema umumnya. Cinta orang tua dan guru bagi masa depanku. Siapa di sini yang tidak mencintai orang tuanya? Angkat tangan. Nah, yang tidak mencintai. Yang mencintai orang tuanya, angkat tangan. Yang mencintai ayah sama ibunya, angkat tangan. Yang sayang sama orang tuanya, angkat tangan. Oke. Turun tangan. Siapa yang menyayangi bapak ibu gurunya? Angkat tangan. Menyayangi bapak ibu gurunya, angkat tangan. Yakinkah kalian menyayangi bapak ibu guru? Siapa guru paling favorit? Siapa guru yang paling kalian suka di sekolah? Kalian pernah dengar bunyi babi di kandang nggak? Pernah. Mirip seperti suara kalian itu. Babi di kandang itu begitu. Kalau pada saat datang bawa makan itu bunyinya seperti itu. Nah, kalian ini babi atau siswa? Siswa. Nah, kalau siswa tidak mungkin bunyinya seperti babi. Nah, Romo tadi bertanya, siapa guru yang paling kalian suka? Siapa? Angkat tangan. Angkat tangan, jangan tunjuk orang. Angkat tangan saja. Siapa? Muria. Kenapa Ibu Ria? Cara belajarnya asik. Cara belajarnya asik. Oke, cara belajarnya asik. Terus siapa lagi? Ibu Rida. Kenapa Ibu Rida? Ngajarnya juga asik. Ngajarnya juga asik. Oke. Baik. Siapa lagi? Siapa itu yang di samping itu? Siapa guru yang kamu suka di sekolah? Bu Rinda. Kenapa? Oke, baik. Nah, harus jujur sekarang ya. Siapa guru yang kalian tidak suka? Yakin? Yakin? Siapa yang kalian tidak suka gurunya? Ayo banyak, siapa? Paste. Kenapa kamu tidak suka dengan Paste? Ayo, jujur. Aku kurang mic, kasih mic saja. Apanya? Bosan. Oke, siapa lagi? Siapa? Ayo. Oke, gimana Gaby? Ya, kamu guru yang kamu gak suka siapa? Pak Atoy. Kenapa? Kenapa? Sering tarik rambut. Oh, kamu nggak suka. Ayo, siapa lagi? Ayo, satu lagi ya, coba ayo. Jangan ngomong di belakang. Jadi biasanya di sekolah. Sekarang 23 nanti sampai 24 menit. Tangan juga terserah kita, ke posisi tubuh kita terserah kita.
terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah sebelum memulai doa kita melihat segala dosa-dosa, segala kelemahan-kelemahan yang telah kita perbuat hari ini, dan memohon pengampunan dari Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Roh Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu untuk rahmat-rahmat-Mu yang telah Engkau limpahkan ke dalam hidup kami hingga dengan saat ini. Kami berterima kasih karena Engkau telah menganugerahkan orang tua yang baik untuk hadir dalam hidup kami, untuk Bapak Ibu guru yang telah membimbing kami hingga dengan saat ini, untuk orang-orang di sekitar kami yang dengan tulus hati mencintai kami. Ya Tuhan, semoga Engkau senantiasa memberkati mereka dan mengaruniakan rahmat-rahmat yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Kami juga memohon ya Tuhan rahmat-Mu bagi kami di penghujung sekolah dasar ini. Semoga Engkau senantiasa mengabulkan permohonan-permohonan kami, terlebih khusus bagi kami dalam menghadapi ujian nanti. Semoga Engkau memberkati, membimbing kami, menuntut kami dalam persiapan kami menyongsong ujian nanti. Berikanlah rahmat kesehatan kepada kami, agar kami mampu mencintai diri kami, mencintai orang-orang di sekitar kami, dan terlebih lagi mencintai Engkau yang telah menciptakan kami. Semua doa kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata pada hari ini, kasihilah Tuhan Allah dengan seluruh hati, dengan segala. Dalam keadaan hati setiap kita menyimak doa-doa kita. Sedangkan barisan yang ketiga, Adik-adik yang terkasih, marilah kita menjaga keheningan karena kita masih berdoa. Marilah kita mohon berkat dari tangan kedua Pastor Lima untuk memberkati bangunan pertemuan. Marilah kita mohon berkat Allah bagi setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah. Allah Bapa di surga, turunkanlah berkat-Mu untuk doa-doa ini, agar Engkau sendiri mengabulkan keinginan harapan dari anak-anak. Karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. marilah kita menyatukan segala doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, Salam Maria, penuh rahmat.